Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya sampaikan di sini, ya. Jadi saya ingin menyampaikan dalam simposium internasional terhormat ini, dan saya merasa bahagia sekali bisa berkumpul di sini, yaitu bagaimana strengthening the border controls to avoid illegal export. Nah, ini tugas pemerintah. Mungkin Pak Tony bisa menyampaikan pada jajaran eselon 1, eselon 2 bahwa ini bagaimana border controls ini. Kebetulan kami sebagai pelaku ngerti di daerah mana yang masih bocor, ya. Dan saya gembira sekali karena pemerintah Jepang itu membuat aturan kalau tidak jelas asal usulnya itu pasti ditolak. Nah, tetapi Jepang kan tidak sendirian. Ada yang lewat Hong Kong, ada yang lewat Cina, Korea. Ini masalah-masalah yang perlu kesepakatan multilateral, bahwa untuk protection in the future itu perlu komitmen politik antar negara, tidak hanya Jepang. Jepang spiritnya sudah bagus sekali, karena kalau tidak legal mereka tidak akan membeli. Ini saya paham sekali di lapangan. Tetapi what about the other countries, gitu ya? Ini masalah-masalah yang perlu nanti Ibu Susi sebagai menteri yang baru yang memberani tadi mestinya bisa mengajak dari negara-negara lain untuk how to protect Anguilla bigala di Indonesia agar supaya tidak punah. Yang kedua, ini masalah-masalah teknis, karena saya pernah di Dijen Pengolahan dan Pemasaran. Ternyata buyer yang kita sasar di Jepang, Korea, Cina dan sebagainya, ternyata mereka melakukan persyaratan bahwa tekstur daging, cita rasa, kemudian itu semua dibentuk dari bagaimana pembudidayaan dan pakan. Nah, ada beberapa buyer di luar tidak mau membeli yang tidak jelas pakannya. Makanya pakan itu ada yang dibuat dari campuran sendiri oleh mereka, tapi tidak memperhatikan bahwa ada rambu-rambu yang harus diikuti agar supaya tekstur daging, rasa, kemudian cita rasa dan sebagainya itu harus dipenuhi. Nah, inilah yang saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa dari seeding, dari pembenihan sampai nurturing aspek itu harus dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maupun para akademisi, dan masyarakat sendiri harus menjaga ini semua. Tanpa gabungan 4 pemeran tadi, quattro helix, academician, businessman, government, dan society, ini akan susah kita bicara management conservation and trade, karena ke depan ini harus disentuh semua. Yang ketiga, di dalam upaya untuk kelestarian ini, masalah-masalah guidelines, ya. Jadi saya baru tahu bahwa di lapangan tidak ada guidelines. Kebetulan saya pernah memandu yang menangkap glass eel kita bawa dari Pelabuhan Ratu, kita bawa ke Banten. Di Caringin itu ada muara yang pada bulan-bulan tertentu itu hitam sekali, tapi nangkapnya harus jam 2 pagi, jam 3 pagi. Nah, orang-orang Banten tidak ada yang bersedia diajak untuk menangkap pada jam 3 pagi itu. Tetapi kita membawa para profesional dari Cilacap maupun dari Pelabuhan Ratu, dengan kita membawa alat. Tetapi itu pun juga selama harganya tidak menarik buat mereka, mereka nggak mau bangun pagi-pagi. Toh belum tentu dapat juga. Ya, ini yang menyulitkan kita, unpredictability, kapan itu datang. Kadang-kadang selama 2 tahun kita nggak dapat sama sekali. Jadi mendidik mereka agak sia-sia. Oleh karena itu, guidelines daripada technical counseling pada semua stakeholders untuk agriculture, feeding, chemical treatment, ini menjadi masalah yang harus kita perhatikan. Sebab pakan juga harus kita perhatikan, juga obat-obat untuk itu juga harus kita perhatikan, karena buyer itu memerlukan standarisasi produk yang sudah certified.